Halo Sobat Sejarah, kenalin aku Ezra dan aku lagi ada di daerah Jakarta Pusat, tepatnya di daerah Pasar Senen. Dan di sini aku sedang mengunjungi salah satu museum yang sangat kaya akan sejarah, yaitu Museum Kebangkitan Nasional. Penasaran keseruannya gimana? Yuk ikutin terus! Nah, Sobat Sejarah tahu nggak? Sebelum gedung ini menjadi museum, gedung ini merupakan sekolah dokter Jawa yang disebut juga sebagai Stovia. Dari sekolah inilah lahir berbagai tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Sutomo. Beliau-beliau inilah yang menjadi pencetus berdirinya organisasi pergerakan pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo. Sobat Sejarah, tahu nggak Bapak ini siapa? Bapak ini merupakan salah satu penggagas dari organisasi Budi Utomo yang bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dari ide dan pemikiran beliau, lahir organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia yang berisikan kumpulan dokter-dokter Jawa yang membahas mengenai kebudayaan Indonesia dan berusaha menaikkan derajat dan martabat bangsa Indonesia. Nah, Sobat Sejarah, di sini terdapat foto Dr. Wahidin Sudirohusodo bersama rekan-rekan dokternya. Nah, beliau-beliau inilah yang nanti akan mendirikan Budi Utomo. Nah, Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan pertama di Indonesia yang bergerak dalam bidang kebudayaan. Dari Budi Utomo juga banyak dokter-dokter Jawa Indonesia yang berhasil menamatkan pendidikan berkat support dan dukungan dari beasiswa antar alumni satu sama lain. Nah, Sobat Sejarah tahu nggak? Gedung ini dulunya pernah menjadi penjara pada saat masa pemerintahan Jepang. Nah, selain menjadi penjara, gedung ini juga kembali beralih fungsi menjadi sebuah benteng pada saat Belanda kembali menyerang Indonesia. Baru ketika Belanda benar-benar sudah keluar dari Indonesia, gedung ini diserahkan oleh Gubernur DKI Jakarta kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dialihfungsikan menjadi sebuah museum. Oke Sobat Sejarah, jadi saya sekarang sedang berada di ruang lulusan Stovia, di mana di sini terdapat daftar dari dokter-dokter yang telah lulus dari sekolah Stovia di rentang tahun 1902 hingga 1926. Di sini terdapat nama-nama besar dalam sejarah Indonesia seperti terdapat Mas Satimanwiryo Sanjoyo yang merupakan salah satu pendiri dari organisasi Jong Java. Halo Sobat Sejarah, jadi sekarang saya sedang berada di ruang Stovia. Ruangan ini memamerkan berbagai koleksi alat-alat kedokteran yang digunakan oleh mahasiswa Stovia untuk melakukan kerja praktek. Seperti yang bisa kita lihat bersama, di sini terdapat berbagai alat praktik kedokteran seperti di sini ada open drop untuk melakukan bius dengan metode tetes. Kemudian di sini ada bugi untuk uretra pria dan membuka saluran urin, dan di sini juga ada kinet tulang, yaitu alat pembersih tulang sebelum dilakukan operasi. Ada drill bore, yaitu alat yang digunakan untuk membuat lubang untuk mengambil cairan darah, pinset, dan di sini juga ada hak sisir untuk melakukan operasi kulit. Alat-alat yang disajikan di sini tentu saja berbeda teman-teman dengan yang ada di rumah sakit. Jadi jangan heran ya kalau teman-teman berkunjung ke museum ini, alat-alatnya kok beda sih ya dengan yang ada di rumah sakit. Sobat Sejarah tahu nggak? Alat yang di dalam koper ini bernama Kutser. Kutser ini merupakan alat yang digunakan oleh mahasiswa Stovia untuk membersihkan alat-alat kedokteran yang mereka gunakan pada saat praktek. Nah, yuk kita berpindah ke etalase di kanan. Di sini terdapat tas yang digunakan untuk membawa alat-alat kedokteran serta bahan peraga seperti model tulang yang dipamerkan di sini untuk mahasiswa Stovia belajar. Tidak hanya itu, di sini juga terdapat buku kedokteran yang digunakan oleh pelajar Stovia untuk mengambil bahan referensi ketika mereka sedang belajar.
Oh ya Sobat Sejarah, aku lagi ada di lokasi yang menjadi saksi bisu dari berdirinya organisasi Budi Utomo. Seperti yang teman-teman tahu, di organisasi inilah pertama kali bangsa Indonesia memiliki suatu organisasi modern. Dan disinilah para tokoh-tokoh Budi Utomo bertukar pikiran dan beradu argumen terkait masa depan bangsa Indonesia, serta membahas mengenai peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Nah Sobat Sejarah, untuk petualangan kita pada hari ini berakhir di Tugu Pendidikan Dokter Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Soeharto. Sekian dulu dari saya dan kurang lebihnya mohon maaf, dan teman-teman jangan lupa berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional. 5.000 saja cukup untuk mendapatkan pengetahuan yang berharga. Dah.